yang menjadi pengurus itu ya tentu ujung tombak dan ujung tombok ya. Jadi ujung tombak menjalankan organisasi dan juga ujung tombok dalam meranah bagaimana organisasi bisa berjalan, karena butuh yang namanya finansial memang. Bahwa yang kita perjuangkan adalah sama-sama Nahdlatul Ulama, maka ya lambok yo gitu ya, apa yang menjadi satu hal hambatan pribadi atau kemudian hambatan kelompok begitu ya untuk disingkirkan terlebih dahulu, disampingkan terlebih dahulu, karena yang kita perjuangkan adalah Nahdlatul Ulama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. Hari ini podcast saya kedatangan tamu salah satu daripada generasi muda Nahdlatul Ulama PCNU Kota Pekalongan. Beliau adalah Ustadz Abdul Azim MPDI. Di kota ada Abdul Azim, di kabupaten juga ada Abdul Azim. Sama-sama ketua Lakpesdam. Sama-sama ketua Lakpesdam ya. Iya. Nanti biar video ini juga sampai kepada Pak Abdul Azim yang ada di kabupaten. Betul. Baik, para pemirsa YouTube yang saya muliakan, podcast daripada Ma'rufi Official ini adalah bertujuan untuk menampilkan para cendekiawan lokal Pekalongan yang bertaraf nasional. Banyak sebetulnya orang-orang cerdas dan orang-orang pinter yang ada di kota Pekalongan. Cuma karena minimnya minimnya teknologi, kemudian karena orang-orang kita juga kadang-kadang tertutup ketika ada video kemudian di-shoot, itu masih banyak omongan-omongan takut riak dan lain sebagainya, sehingga orang-orang Pekalongan yang luar biasa ini eksistensinya tidak diketahui oleh nasional, tidak diketahui oleh orang banyak. Dan salah satu orang yang lokal tetapi potensinya nasional yang ada di depan saya ini. Waduh, ini ya berlebihan kan? Ini Ma'ruf ini. Ini potensinya potensi nasional, tetapi karena beliau ini kurang sering didatangi oleh media, sehingga beliau ini punya pemikiran dan punya konsep tentang apapun ini kurang diketahui oleh banyak orang. Dan beliau ini, Ustadz Abdul Azim ini adalah alumni Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Kabupaten Probolinggo. S1-nya di STAIN Pekalongan dan kemudian S2-nya juga di IAIN sudah berubah menjadi IAIN Pekalongan. Dan saat ini beliau sedang menjabat sebagai Ketua Lakpesdam PCNU Kota Pekalongan. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol sedikit ya, sekitar 30-40 menit lah, atau mungkin lebih, nanti tinggal kita lihat bagaimana keadaan. Kalau ngobrol enak itu kan tidak terasa, ya kan. Ustadz Azim, banyak masyarakat kita yang masih belum paham tentang lembaga-lembaga atau banom-banom yang ada di Nahdlatul Ulama, termasuk salah satunya adalah Lakpesdam. Lakpesdam ini banyak dari masyarakat kita yang masih asing mendengar istilah Lakpesdam. Apa definisinya, apa kepanjangannya, apa kemudian tugasnya. Dan sejak 2018 panjenengan diangkat sebagai ketua, sampai sekarang tahun 2020 pencapaiannya apa? Dan nanti apa yang akan menjadi target diraih sampai kemudian purna daripada tugas panjenengan. Kita mulai dulu dari definisi Lakpesdam. Silakan Pak Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Ki Ma'rufi yang sudah membuat Lakpesdam PCNU Kota Pekalongan untuk bisa hadir di media podcastnya ya, di akun YouTube-nya Ma'rufi Official, yang tentu ini adalah media dakwahnya Ki Ma'rufi selaku Ketua Rabithah Mahat Islamiyah RMI yang membawai pesantren-pesantren sekota Pekalongan. Tentu luar biasa pada kesempatan kali ini, karena memang warga masyarakat
Pekalongan yang khususnya juga warga Nahdliyin belum banyak memahami apa-apa yang menjadi bagian daripada NU, yang salah satu dalamnya adalah Lakpesdam. Baik, Kiai Ma'rufi, bahwa Lakpesdam ini kepanjangannya adalah Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jadi kalau dalam sebuah perusahaan mungkin akan lebih dikenal dengan Litbang lah ya. Jadi penelitian dan pengembangan, gitu, pengembangan sumber daya manusia. Jadi dibahasakan oleh di NU dengan Lakpesdam. Dulu berdiri oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Allah yarham ya. Beliau saat menjabat PBNU kan hasil dari Muktamar Situbondo ya, di mana 83 itu ada Munas di Situbondo, 84 itu muktamarnya di Situbondo, dan menghasilkan pemimpin PBNU saat itu adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya. Nah, kemudian pada 85 pasca beliau setahun menjabat PBNU, beliau akhirnya gelisah mungkin dengan kondisi PBNU yang harus ada lembaga yang mengurusi bagian kaderisasi, yang mengurusi bagian isu-isu strategis dan lain sebagainya. Akhirnya mendirikan Lakpesdam PBNU saat itu ya. Lakpesdam PBNU yang berdiri tanggal 8 April 1985. Itu saat Kiai Haji Abdurrahman Wahid menjabat ya, setahun menjabat sebagai Ketua Tanfidiyah PBNU. Nah, susunan kepengurusannya berawal Lajnah ya, Lajnah, tapi kemudian berubah nama menjadi lembaga, karena Lajnah ini biasanya di NU kan identik dengan urusan lebih kepada keagamaan ya, seperti Lajnah Bahsul Masail, jadi hal-hal yang keagamaan. Nah, kemudian kalau yang lembaga ini kan yang mungkin lebih luas dari sekedar keagamaan semata. Maka di NU kan ada Lakpesdam, lembaga kajian, ada LPBI, lembaga penanggulangan bencana, ada LKNU, lembaga kesehatan NU, ada LKK, lembaga kesejahteraan keluarga NU, yang terbaru itu LKKNU. Di Kota Pekalongan juga di tahun ini sudah berdiri LKKNU. Nah, salah satu kegiatan yang dimandatkan PBNU kepada Lakpesdam ya, ini karena kemudian kita meruntut sejarah, maka kita merujuk ke PBNU dulu ya. Antara lain merumuskan sistem pendidikan dan pelatihan ya, dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. Mengingat Nahdlatul Ulama dengan ya jumlahnya sekarang itu kurang lebih 90 juta lebih. Kalau di Indonesia ini ada 270 juta jiwa, maka 100 jutanya itu adalah warga NU yang terdata. Yang terdata. Kalau yang tidak terdata berarti ya bisa jadi lebih dari 100 juta ya. Nah, ini ngurusi 100 juta itu kalau tidak kemudian diberdayakan dalam pendidikan, pengembangan sumber dayanya, ini kan akan cukup membahayakan. Kenapa? Karena memang tanpa terdidik itu kan nanti organisasi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Maka salah satu hal yang diamanahkan PBNU kepada Lakpesdam, yang kemudian juga PCNU seluruh Indonesia juga ada Lakpesdamnya ya, tadi itu bagaimana kemudian merumuskan sistem pendidikan, pelatihan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. Mengingat zaman yang terus bergerak ya, menuntut warga NU untuk terus beradaptasi dengan perubahan ya, zaman yang cepatnya luar biasa. Terlebih hari ini memang sudah masuk di industri 4.0, sudah 5.0. Maka dari itu ini juga tuntutan ya, bagaimana semua orang berlari, maka Nahdlatul Ulama dalam ini juga harus ikut berlari. Kalau kita masih merangkang atau masih jalan itu sudah ketinggalan zaman Ki. Ya, nah, kira-kira begitu Ki awalnya. Monggo apalagi Ki yang bisa gini, saya pikir itu gawe yang cukup berat sekali tentunya. Gawe yang cukup besar dan gawe yang cukup memakan banyak pikiran. Harus ada banyak orang lah yang ikut rembuk di dalamnya. Lalu Lakpesdam PCNU Kota Pekalongan selama panjenengan menjabat ini, dalam menjalankan tugasnya ini ada ada hambatan-hambatan apa saja Pak Antim? Oke, pastinya karena kemudian sebagai Nahdlatul Ulama, organisasinya para ulama, maka sendiko dawuh kami terhadap keputusan-keputusan para kiai yang berada di tataran pengurus cabang
Nahdlatul Ulama, karena secara struktural bahwa Lakpesdam ini kan bukan kemudian manut kepada Lakpesdam PBNU, tapi Lakpesdam PCNU ya manutnya atau membuat programnya sesuai dengan visi misi agenda-agenda yang ada di pengurus cabang Kenapa Nahdlatul seperti Ulama. Ya karena memang secara struktural bahwa ketika Lakpesdam PBNU ya Lakpesdam ini sebagai pemberdaya atau kemudian sebagai orang yang memikirkan bagaimana pengembangan sumber daya manusia di wilayah nasional. Tapi kalau kemudian Lakpesdam PCNU maka berbicara masalah pemberdayaan atau sumber daya manusia pengembangannya secara lokal Pekalongan. Ya, secara lokal Pekalongan. Termasuk juga Kiai Ma'rufi sebagai pimpinan dari lembaga Robitoh Mahat Islamiyah itu kan juga berbicaranya adalah lokal. Beda dengan RMI pusat ya yang kemudian siapa namanya Ki Khazin. Ki Khazin yang kemudian bertanggung jawab secara nasional. Begitu ya. Jadi tentu permasalahan-permasalahannya kalau kami merasakan ya cukup pelik ya karena memang bagaimana menjalankan roda organisasi di dalam Nahdlatul Ulama itu kan kunci pertamanya adalah pengabdian ya. Ya pengabdian ya akan berbeda jauh apabila kemudian kita orientasinya adalah pragmatisme ya. Kalau pragmatis semuanya serba diukur dengan saya dapat apa ya nggak bakal jalan organisasi itu. Termasuk bagaimana kemudian kami bersama dengan para anggota Lakpesdam untuk mampu merangkul bareng-bareng dengan lintas usia, dengan lintas pekerjaan itu juga termasuk tantangan tersendiri ya. Ada berapa, Pak? Kalau yang tertulis Ya. jumlah pengurus ya ada 15. Ya. Tapi kemudian yang aktif kan separuh itu adalah yang aktif separuh dari 15. Aktif sudah alhamdulillah. Sudah alhamdulillah. Aktif itu sudah alhamdulillah. Sudah bahagia sekali begitu ya. Tapi memang membuat satu sinyal atau satu frame yang sama ya, semangat yang sama, pemikiran yang sama. Ini juga termasuk satu permasalahan tersendiri. Maka pengurus itu kan adalah orang yang mengurus ya, bukan kemudian pengurus yang jadi urusan. Ini yang jadi masalah adalah ketika pengurus yang menjadi urusan. Ini satu hal yang perlu dipahami. Jadi gini Pak Ustadz Antim ada podcast kita ini, podcast saya saya ini memang saya buat untuk ayolah kita berbicara apa adanya. Ayolah kita berbicara apa adanya, kita berbicara terbuka. Supaya teman-teman kita yang lain juga bisa mendengarkan apa yang kita rasakan. Betul. Artinya bahwa ketika kita sudah dibaiat untuk menjadi pengurus Nahdlatul Ulama, maka kita harus bisa menghidupkan Nahdlatul Ulama. Jangan mencari hidup di dalam Nahdlatul Ulama. Masya Allah itu tantangan tersendiri. Maka tadi prinsipnya adalah pengabdian ya. Khidmah itu tadi. Iya, dan di situ tantangan kita paling berat itu di RMI, mungkin juga sama di Lakpesdam kayak apa. Termasuk mungkin di tataran pengurus cabangnya juga ya, artinya sama lah ya pengurus cabang sampai ke lembaga-lembaga bahkan ke banom-banom. Jadi memang awake dhewe nak nembak pengurus cabang gak enak. Biar sudah ini nanti didengar oleh sama ketua PCN ya. Biar ketua PCN juga kesini Halo Pak Citaram, assalamualaikum. ya begitu memang suka duka begitu ya. Tapi tadi itu termasuk Kiai Ma'rufi di awal cerita, meskipun kemudian awak rasa meriang begini, tapi kalau kemudian jiwa pengabdiannya itu luar biasa tinggi, ya nggak bisa berhenti untuk bergerak gitu. Itu saya itu mulai malam Kamis awak itu meriang, tapi karena sudah ada janji dengan orang itu kan, tetap saya nggak enak di rumah itu, nggak enak. Dan saya buat podcast seperti ini wis tak bandani gitu kan. Terus kok gak ngundang Pak Azim, kurang sah gitu. Iya. Oke. Insyaallah. Kita lanjutkan ya. Jadi memang tadi Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia itu kan 2018 periode pengurus Rois Suriahnya adalah Kiai Haji Zakaria Ansor dan Ketua Tanfidiyahnya adalah Haji Muhtaram SSA. Ini kemudian kan di lembaga-lembaga ini termasuk dalam tanda kutip cukup muda ya. Orang usianya. Ketua lembaga kan kemudian cukup muda. Termasuk kalau tadi panjenengan di awal menyampaikan bahwa anak muda NU gitu kan ya, saya juga merasa anak muda NU gitu ya. Kita sama-sama generasi muda ya, termasuk Kiai Ma'rufi.
Ya memang dalam hal ini tentu juga tidak mudah bagaimana ketika anak muda begitu ya yang diajak ngobrol mungkin orang yang lebih sepuh, apalagi kemudian ketika lembaga ini memutuskan beberapa keputusan-keputusan dalam tanda kutip untuk mengatur mereka yang lebih sepuh ini tentu tidak mudah untuk mengkomunikasikan itu, maka butuh banyak kita nyelondoni ya, bahasa Pekalongan adalah nyelondoni, kayak harus disilaturahimi, disowani terus, sabar lah kira-kira. Tasawuf ya tawadhu. Betul ya. Cuma kadang-kadang ketika kita tawadhu, sana ndak mau tawadhu juga. Pripun nih? Dan ini harus saya sampaikan. Iya. Kadang-kadang kita ini yang muda kepengen melaksanakan dan kepengen melakukan suatu hal gebrakan yang tidak melanggar syariat. Iya. Tetapi kadangkala ketika kita jalan, nanti yang tua ngomong. Mungkin ini tidak di NU tok. Iya. Saya yakin di Muhammadiyah juga sama, mesti ada seperti itu. Itu kadang-kadang yang sepuh-sepuh itu anu. Iya. Jadi kita juga Herman gitu. Iya. Heran sing kenemen itu Herman. Herman gitu ya. Harusnya kalau misalkan kita sudah ngaji ihya ya maka mohon maaf ini di luar konteks, seperti halnya almarhum Ki Akrom Sofwan, seperti halnya Maulana Al Habib Lutfi. Beliau itu kan selalu ingin ada generasi muda yang kemudian tampil, dan beliau memang kasih itu jam, kasih itu tempat untuk mereka tampil. Ini istimewa. Dan saya pikir nanti dari video ini supaya bisa tersampaikan kepada yang sepuh-sepuh, artinya bahwa kita butuh support. Betul. Kita butuh support, kita butuh doa, kita butuh bimbingan. Betul ya. Jangan kemudian ketika kita melangkah dianggap keminter. Iya. Itu kan penyakitnya kan begitu. Iya, betul. Saya juga mengira bahwa kemudian Rois serta ketua itu kan juga dalam tataran itu secara usia kan belum sepuh-sepuh banget ya. Jadi akhirnya mengangkat ketua lembaga ini juga yang cukup muda ya. Ini juga permasalahan kalau kita mau melihat lokalitas Pekalongan Kiai dalam ranah kaderisasi. Ini yang cukup repot. Bagaimana kemudian Nahdlatul Ulama PCNU Kota Pekalongan punya banom yang paling muda disebut dengan Ibnu IPPNU ya. Ibnu IPPNU itu adalah organisasi anak muda yang berada di tataran ranting dan komisariat. Ranting itu berarti tingkat kelurahan, sedangkan komisariat itu adalah tingkat sekolah ya. Kemudian di atasnya ada Ansor ya. Nah, antara Ibnu IPPNU di atasnya adalah Ansor dan Fatayat, ini terkadang kemudian ada kekosongan kepengurusan ya. Maksudnya apa? Bahwa setelah pasca selesai menjadi pengurus cabang Ibnu, berarti kan harusnya langsung ditangkap oleh Ansor. Terkadang di sini ada kekosongan. Nah, kekosongan. Artinya yang jadi pengurus Ansor bukan yang menjadi pengurus Ibnu. Iya, bahasa yang lainnya. Baru lagi. Pengurus Ansornya itu jauh lebih senior daripada pengurus Ibnunya, dan pengurus Ibnunya ini juga tidak dalam tanda kutip tidak mau langsung aktif di Ansor. Maka setelah satu problemnya adalah di Ansor hari ini pun kan kemudian secara administratif Ansor Kota Pekalongan kan masih dalam proses pemaksimalan, sehingga hari ini kan masih PLT dipegang langsung ketua Ansornya oleh perwakilan dari PW Ansor Jawa Tengah. Berarti dalam makna bahwa kaderisasi di Ansor masih cukup belum begitu masif. Ya tadi itu ada kekosongan. Bahkan kemudian yang kalau kita mau jujur juga ada alumni Ibnu itu yang membuat satu organisasi namanya tadi alumni Ibnu. Bukan kemudian dari Ibnu langsung ke Ansor. Ya. Ini satu mungkin otokritik bagi kita agar menata kaderisasi yang mapan. Mengingat kaderisasi di Ibnu itu kan semenjak MI itu sudah mulai dikenalkan ya. Sudah mulai dikader sehingga nanti di MTS dia sudah mampu menjabat sebagai Ibnu di tataran komisariat MTS, dan kemudian di rantainya juga sudah mulai dikasih jabatan-jabatan. Kalau tidak, tiba-tiba dia mengenal NU di SMA, ini juga tidak mudah karena juga di SMA sudah negeri khususnya sudah dikuasai oleh Rohis, Rohani Islam, yang itu adalah organisasi yang lebih dekat dengan gerakan-gerakan dalam tanda kutip kalau kita sebut sebagai Islam yang fundamentalis, Islam fundamentalis atau bahasanya Islam kanan begitu, kayak.
Maka dalam hal ini memang menjadi sebuah otokritik bersama, dan dalam ini juga salah satunya PR-nya Lakpesdam, PR-nya kami bersama agar menata kaderisasi secara baik dari tataran IPNU, dari MI ya kan, sampai kemudian IPNU selesai ditangkap oleh Ansor, kemudian Ansor selesai nanti akan menjabat sebagai ranting begitu kan, atau kemudian di tataran PCNU dan lain sebagainya. Ini dalam hal ini memang masih ada banyak keterputusan generasi, kurang sinergi atau kurang nyambung. Nah, kesinambungan itulah yang harusnya ditata secara baik, dan ini tidak mudah, tidak seperti membalikkan telapak tangan, tapi benar-benar harus ada kesadaran bersama untuk membesarkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama begitu. Linearitas. Iya. Ya. Ada garis gitu ya. Iya. Ini pernah jabat ketua NU, IPNU, iya. Pernah jabat Ansor, iya. Pernah jabat ini. Iya. Ini pantas dia kalau satu saat jadi ketua iya. PC gitu. Ya dulu kalau kita mau mencoba sebagai salah satu ketua PBNU yang paling berangkat dari IPNU itu ya Kiai Hasyim Muzadi. Ya. Kiai Hasyim Muzadi itu berangkat dari ketua IPNU, kemudian sampai ke di mahasiswa menjadi PMII, kemudian di Ansor, ya menjadi MBC, menjadi sampai ke PBNU gitu. Kiai Hasyim Muzadi the Great. Ya, jadi runtutan kaderisasi yang runtut. Tapi memang tidak mudah lagi untuk menata yang demikian, karena seringkali ketika sudah pasca IPNU sudah merasa sudahlah, saya sudah mau berhenti dalam organisasi, sudah merasa cukup karena terbentur dengan berbagai macam kesibukan pekerjaan dan sebagainya, sudah akhirnya tidak mengaktifkan diri atau mundur dari organisasi. Lah sedangkan kemudian Ansornya juga butuh orang-orang NU, jadi butuh kaderisasi dari kader IPNU gitu. Nah di sini harus ada sinergitas yang pasti. Jadi, belum lagi kemudian kalau kita mau melihat di tataran mahasiswa, jadi elemen-elemen mahasiswa juga banyak yang kemudian sebagai Nahdlatul Ulama tapi ada pada banyak elemen, termasuk ada PKPT IPNU, ada komisariat PMII, ada Matan gitu kan. Jadi tiga lembaga ini adalah sama-sama dimiliki oleh Nahdlatul Ulama yang berada di tataran perguruan tinggi, yang terkadang tidak bisa bersinergi untuk bergerak bersama, tapi juga di situ terkadang ada gap karena barangkali berbeda lembaga, meskipun yang diperjuangkan adalah sama-sama Nahdlatul Ulama, tapi ada egosentris yang kemudian di situ tidak bisa untuk bersama begitu ya. Ini juga lagi-lagi terjadi masalah. Sama juga tadi mungkin ketika teman-teman dari pengurus IPNU untuk masuk ke Ansor kok tidak mudah, barangkali ya tadi ada egosentris yang belum diturunkan, bahwa yang kita perjuangkan adalah sama-sama Nahdlatul Ulama. Maka ya lambok gitu ya, apa yang menjadi satu hal hambatan pribadi atau kemudian hambatan kelompok begitu ya, untuk disingkirkan terlebih dahulu, kesampingkan terlebih dahulu, karena yang kita perjuangkan adalah Nahdlatul Ulama itu. Ini barangkali kesadaran bersama, dan itu terjadi juga mungkin pada pribadi kita yang terkadang juga egosentris itu kadang-kadang masih muncul begitu ya. Jadi ini curhatan ketua Lakpesdam ya? Ya, ini curhatan dan kondisi real yang ada, kondisi yang ada dalam hal kaderisasi kalau kita mau bicara masalah pengembangan sumber daya manusia. Jadi tugas Lakpesdam itu cukup berat. Ya. Dan petugasnya hanya 15 orang. Itu pun yang aktif 7 itu kalau mau, kalau enggak ya jalan semua, kalau enggak ya wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Masyaallah. Ya, jadi ini nanti supaya tersampaikan kepada beliau-beliau yang menjabat sebagai anggota Lakpesdam PCNU Kota Pekalongan untuk bisa menjalankan tugas secara bersama-sama. Betul. Supaya apa yang sudah menjadi program daripada Lakpesdam bisa berjalan dan akhirnya bisa membuat PCNU Kota Pekalongan menemukan generasi yang tidak loncat, tetapi generasi dari fase per fase, sehingga generasi dari fase per fase itu tentu lebih matang daripada generasi yang kemudian sifatnya loncat. Tiba-tiba langsung jadi ini, padahal dia tidak pernah jadi seperti ini. Saya pikir menjadi PR yang perlu kita perbaiki bersama. Betul. Sebagai pengurus
PCNU Kota Pekalongan. Betul. Baik, selanjutnya tentang pencapaian. Apa yang sudah dicapai oleh Lakpesdam Kota Pekalongan mulai awal ya, 2 tahun berjalan ya. 2 tahun. Itu 18, 19, 20. Jadi ya menginjak tahun ketiga lagi. Terima kasih Ki. Jadi bahwa ada beberapa program yang diamanahkan oleh PCNU Kota Pekalongan terhadap Lakpesdam. Salah satu yang paling ditekankan saat itu adalah nggarap sejarah kiai-kiai Pekalongan, dan ini amanah dari Ndoro Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya kepada NU Kota Pekalongan agar generasi NU itu tidak kepaten obor. Itu sudah kami laksanakan dengan mencoba pelatihan penulisan sejarah saat itu. Setelah pelatihan selesai, kami membuat lomba ya, yang kami tujukan kepada ranting-ranting beserta banom-banomnya. Kita tunggu dalam waktu kurang lebih 3 bulan, tapi dalam 3 bulan itu tidak ada satupun tulisan yang masuk ya. Akhirnya kita berpikir ulang bagaimana caranya agar amanah dari PCN itu bisa kita lakukan. Yang akhirnya ngobrol dengan beliau Al-Mukarram Kiai Arif Hasanul Muna, ngobrol-ngobrol karena beliau sebagai wakil di ketua di PCNU gitu, di struktural PCNU, ngobrol-ngobrol banyak dengan Pak Dr. Muna ini, dan beliau memberikan satu solusi bagaimana kalau menjadi tugas mahasiswa. Nah, ini ternyata solusi paling jitu, karena mahasiswa itu ketika diberikan tugas pasti dikerjakan. Ya, kebetulan beliau adalah dosen ilmu hadis yang kemudian menurut sanad, salah satunya mungkin mata kuliah sanad, beliau memberikan tugas untuk biografi kiai karena kemudian untuk mencari sanadnya. Dan kami pun sama di kampus ada mata kuliah studi tokoh pendidikan Islam. Kami juga memberikan tugas kepada mahasiswa untuk menulis biografi tokoh-tokoh pendidikan lokal yang mendirikan pesantren, yang mendirikan TPQ, madrasah dan lain sebagainya, terkumpul Kiai. Dan ini masih sesi pertama, kemarin terbit buku yang oleh Kiai Ma'rufi kemarin kan menceritakan sedikit, tentang beliau ya, ke Allahyarham Kiai Krom. Nah, ini salah satu hasil yang pertama, yang tentu ini juga PR-nya masih panjang karena itu baru ada 17 kiai. Jadi sebenarnya masih banyak kiai-kiai Pekalongan yang harus ditulis. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kemudian Lakpesdam ini punya kajian-kajian rutin bulanan. Mengingat kemudian problematika yang di lapangan itu kan selalu ada yang harus kita jawab ya. Itu kita pun nggak mampu menjalankan istiqomah dalam setiap bulan Kiai. Ya pasti cara Lakpesdam tahu ada pertanyaan, ada wadulan itu medianya apa? Ya kita kan tentu seringkali ngobrol dengan ketua NU ya, karena anaknya langsung, lembaga ini kan anaknya langsung kita ngobrol. Jadi apa sih kemudian yang paling mungkin untuk kita buat kajian bulan ini. Terus juga itu juga melihat bagaimana kondisi lokalitas Pekalongan. Sebenarnya menarik sekali kalau kita mau mengkaji perpolitikan hari ini ya, perpolitikan. Tapi kemudian kemarin kami juga ngobrol dengan ketua NU langsung terkait dengan bagaimana sih sikap NU dalam politik praktis ya. Karena dalam ranah ini kan NU seringkali dalam 5 tahun sekali itu selalu jadi rebutan. Jadi karena tadi itu ada jumlahnya 100 juta data gitu ya, data warga NU, dan Kota Pekalongan dari 200-an ribu warganya, kami yakin bahwa 100 lebih ribu itu adalah warga NU. Dan ini pasti akan menjadi satu rebutan calon-calon agar kemudian mereka merebutkan ya suara dari Nahdlatul Ulama. Maka yang terjadi selalu saja ketika ada pilihan wali kota, itu sejarah dari awal pilihan langsung sampai hari ini selalu ada warga NU, kader NU yang menjadi calon di tempat yang di nomor yang berbeda. Jadi dalam dulu calon ketika Pak Basir Mafakhir juga dulu bertemu dengan Pak Hashim Fahmi ya, dengan PKB saat itu. Kemudian yang kedua ketemu lagi dengan yang sekarang lah, yang sekarang juga dengan sama begitu. Maka ini penting bagaimana kemudian PCNU menyampaikan sikapnya terhadap politik praktis agar kaderisasi yang dibangun sedemikian berat ya kan tadi kan kalau kita ya Allah Gusti gitu ya, kita Ibnu saja untuk masuk ke Ansor ini juga butuh perjuangan. Ansor sama agar mampu hidup, Fatayat juga sama agar mampu hidup, semuanya ini membuat mereka menjadi sinergi, membuat mereka punya kegiatan aktivitas yang mumpuni,
itu kan butuh perjuangan yang berdarah-darah. Tapi terkadang hal itu rusak ya gara-gara rebutan suara dalam pilkada. Maka ini lagi-lagi harus dipahami betul. Nah, semoga aja nanti video wawancara Ketua Lakpesdam dengan Ketua PCNU Pak Haji Muhtarom sudah bisa landing dan bisa terdengar oleh masyarakat sikap PCNU seperti apa ini. Sudah bikin video. Jadi videonya itu non podcast ya, seperti saat Ramadan itu bersama dengan LTN NU itu, jadi ya, non podcast. Nanti barangkali Kiai Ma'ruf bisa mengundang Ketua PCNU langsung gitu, itu juga cukup menarik ya. Saya sudah ngaturi beliau. Oh, beliau. Mungkin beliau iya. Belum berkenan. Iya. Itu hal yang terjadi ya, kajian isu-isu strategis bulanan. Kemudian keempat, database ya. Database karena kemudian lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia kan untuk mengetahui sumber daya manusia mana yang sesuai dengan bidangnya itu kan tentu berasal dari database. Database oleh PCNU sudah dilakukan dengan kartu Kita NU. Jadi kartu anggota Nahdlatul Ulama yang saat itu sudah bisa memahami pekerjaan masing-masing anggota NU. Sehingga nanti cita idealnya ranting NU dengan punya database itu ngerti, oh ternyata warga NU ranting Kradenan atau ranting Jenggot contohnya, di tempat Kiai Ma'ruf kan Jenggot, oh ternyata punya kader NU yang profesinya dokter, kader NU yang profesinya bidan, kader NU yang profesinya tukang, kader NU yang profesinya pengusaha dan sebagainya, sehingga ini bisa kemudian kita mau bicara apa saja mudah karena sudah kelihatan. Dan hari ini bicara database itu adalah harta yang paling penting untuk dimiliki ya. Karena sudah menggunakan industri 4.0, semuanya basicnya adalah data ya. Mau usaha apapun sekarang kan data, termasuk kalau kita mau beli di marketplace apapun kan sekarang kita harus login dengan data yang sangat detail. Tujuannya apa? Agar dia memiliki data kita. Dengan database demikian itu kekayaan yang luar biasa. Maka dalam ini NU pun harus bergerak di bidang itu. Namun kita NU selanjutnya ditangkap oleh PWNU dengan SISNU, Sistem Informasi Sensus ya bahasanya, Sensus Nahdlatul Ulama. Itu sudah berjalan hari ini, keluarnya adalah kartu NU gitu, tapi sebelumnya di situ sudah ada pendataan dengan detail. Nah ini salah satunya juga muncul di program kerja Lakpesdam yang kemudian juga disinergikan dengan lembaga-lembaga lain. Dan yang terakhir ini adalah konsep sistem good organization dengan sistem akreditasi. Kalau kita mau mencoba melihat Jawa Timur ya, jadi PWNU Jawa Timur itu kan dalam 2 tahun sekali kalau nggak salah itu akan melakukan akreditasi kepada pengurus cabangnya, manakah cabang yang terbaik ya kan, manakah cabang yang paling rapi pengkaderannya, manakah cabang yang paling rapi administrasinya dan sebagainya kan ada. Dan itu PCNU Kota Pekalongan dalam ini ingin melakukan itu, dan pada kesempatan Sabtu yang lalu oleh pengurus cabang sudah diinisiasi terkait dengan program sistem good organization agar ranting-ranting itu kita ketahui mana sih ranting kelas A. Jadi kelas A itu ranting dengan banom-banomnya yang lengkap semuanya ya kan, database-nya bagus, mereka semuanya aktif, dan kemudian program-programnya berjalan termasuk koin NU, SISNU dan sebagainya. Kalau ranting B contohnya pengurus rantingnya jalan tapi kemudian tidak semuanya memiliki banom. Ranting C ini pengurusnya jalan di tempat. Jadi kelas C itu ada tapi seperti nggak ada ya. Ini masih banyak wujud juga ada pengurusnya tapi nggak pernah jalan sama sekali. Nah dalam hal ini penting agar kemudian pengurus cabang PCNU, pengurus cabang Nahdlatul Ulama melakukan sentuhan-sentuhannya kan mudah karena sudah tahu klasifikasi kelas-kelas ranting A, B, C. Demikian juga di Banom, demikian juga di lembaga. Ini perlu diadakan untuk mengetahui seberapa jauh good organization-nya. Jadi harus punya akreditasi lah sebagaimana sekolah begitu. Istimewa. Itu kalau bisa jalan betul itu ya luar biasa. Luar biasa. Lagi-lagi tanpa bersama-sama gitu kan nggak mungkin kemudian bisa menjalankan kayak. Jadi tugas Lakpesdam dengan seperti itu ada berapa poin tadi, Pak? Jadi kan tadi yang paling pertama, tidak ada berapa poin? Ada tadi? 5 lah. Ada 5 ya. 5 poin itu saja kalau bisa berjalan dengan baik ya hasilnya sudah luar biasa ya. Betul. Tetapi memang di lapangan kita menghadapi berbagai macam problem. Itu yang kemudian menghambat terhadap program-program yang sudah ditulis, yang sudah diprogramkan.
untuk menuju kepada cita-cita ideal. Iya. Nah, kira-kira Pak Ustadz Azim coba terangkan cita-cita ideal Lakpesdam itu apa? Ya, cita-cita Lakpesdam tentu bagaimana mampu mengaplikasikan program yang sudah tertulis, dan ini juga sebagai bagian daripada komitmen lembaga terhadap pengurus cabang. Jadi kan bagaimana kemudian kita satu dilantik dengan bersyahadat, ini kan memiliki konsekuensi hukum tidak hanya sekedar di dunia gitu, tapi juga sudah sampai ke akhirat, apalagi di hadapan organisasi para ulama, yaitu Nahdlatul Ulama. Maka harapan besarnya 5 program kerja yang sudah dilaporkan kepada PCNU, ya semoga saja bisa berjalan. Tapi lagi-lagi bahwa perjuangan ini tidak mudah, karena kalau kemudian Lakpesdam dijalankan oleh seorang, contohnya hanya ketua saja, yang mana mungkin program 5 yang sifatnya cangkupannya adalah cakupan Kota Pekalongan berjalan dengan maksimal, ya saya mengira sangat tidak mungkin. Maka dari itu dalam hal ini kunci utamanya adalah pengurus yang sudah dilantik itu ya jangan jadi urusan itu. Harus benar-benar jadi pengurus betul yang mengurusi. Karena memang tadi itu di awal kalau kita obrolkan kan, pengurus yang jadi urusan ini yang menjadi masalah. Jadi pengurus adalah pengurus yang perlu diurus. Ya, pengurus yang perlu diurus. Ya, artinya bahwa internal di lembaga sendiri yang harus bersama-sama memiliki komitmen bersama untuk mampu melaksanakan program kerja yang ada. Seringkali kemudian kan miskomunikasi, seringkali membangun komunikasi yang komunikatif yang intens itu tidak mudah dengan masing-masing personil, masing-masing anggota berbenturan dengan kesibukan, ya, dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Gitu. Iya, maklum lah, karena kita khidmah di NU ini tidak ada gajinya sih, Pak. Begitu. Ya, Ketua RMI ya tidak ada gajinya. Betul. Ketua Lakpesdam tidak ada gajinya. Ketua PCNU ya juga tidak ada gajinya. Artinya bahwa kita ini bareng-bareng khidmah. Malah saya yakin orang-orang yang di atas seperti Ketua PCNU sendiri tidak dapat gaji, malah mengeluarkan uang. Betul, itu pasti. Ya. Mengeluarkan uang. Ini yang menjadi tantangan kita. Ya, orang sekarang berbicara, aku Pak kerja, saya mau kerja, mau cari ini, mau cari itu, data ini, data itu, uang bensinnya mana? Uang makannya mana? Sementara kalau kerja siang hari, dia punya pekerjaan yang di mana itu namanya, di batik dan lain sebagainya, sehingga seringkali program-program kita itu mandek di situ, ketabrak dengan kebutuhan hidup. Betul. Ini di situ memang tantangan kita, bagaimana kita betul-betul ngarep-ngarep apa yang dikatakan oleh Mbah Yai Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qaiduddin. Beliau pernah mengatakan orang yang nulungi NU nanti didoakan kaya, kemudian didoakan oleh beliau menjadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Dan sepertinya masih belum semua pengurus itu seperti itu mungkin, Pak. Betul. Sehingga kita ini mau jalan apapun kadang-kadang mikir ke duit endi. Apalagi musim-musim pilkada seperti ini. Banyak sekali isu-isu politik uang. Ono ketua RMI wis duit ya. Ya, kalau orang komentar mudah saja sih, boleh-boleh saja berkomentar, tapi kemudian juga dalam hal ini memahami bahwa kemudian yang menjadi pengurus itu ya tentu ujung tombak dan ujung tombok ya. Jadi ujung tombak menjalankan organisasi dan juga ujung tombok dalam meranah bagaimana organisasi bisa berjalan, karena butuh yang namanya finansial memang. Bagaimana mungkin kita mampu menjalankan program kerja yang cukup berat ya, kami katakan termasuk RMI juga pasti cukup berat begitu ya, kalau tanpa ada finansial. Maka dalam hal ini kemandirian kita bersama untuk mampu bersama rawe-rawe tas bahasanya Ki Ma'ruf tadi ya cangcut tali mondo lah, kita bareng-bareng untuk berjuang demi Nahdlatul Ulama. Ada masukan mungkin Pak Ustadz Azim bahwa kita ini kan di kantor PCNU Kota Pekalongan kan tidak punya kantor. Apakah Lakpesdam punya ruangan khusus? Tidak ada. Untuk ketuanya ngantor? Tidak ada. Ketua RMI juga tidak punya ruangan khusus untuk ngantor. Mungkin jika Bapak yang terhormat Ki Haji Muhtarom Ketua PCNU mendengarkan video ini,
saya pribadi ingin memohon kepada beliau untuk dibuatkan ruangan kerja, ruangan kerja untuk RMI sebelah sini, sehingga ketika ada kita bisa ngatur jadwal masuk sekian, Lakpesdam sekian, nanti kita bisa ngobrol di situ. Iya, betul. Kita bisa ngobrol, ketua Lakpesdam ketemu sama ketua RMI, ketemu sama ketua LPBI. Nanti kita bisa ngobrol apa yang kemudian terjadi, bagaimana solusinya. Kalau seperti ini kan Lakpesdam ketuanya ya kantornya di mana? Di rumahnya. RMI kantornya di mana? Di rumahnya. Sehingga kita tidak bisa untuk musyawarah bareng, untuk mencari solusi bersama. Padahal di gedung PCNU kan masih ada ruangan, saya pikir. Masih ada ruangan yang bisa kita tempati untuk kita ngantor di sana. Bahkan kemarin saya ke kantor RMI wilayah itu ngontrak, Pak Andi. Ngontrak 1 tahun sekian juta. Dan bangunannya itu ya bangunan yang melas gitu. Nah ini kita masih di situ loh, khidmah pol gitu loh, khidmah yang luar biasa, teman-teman khidmah, betul-betul khidmah. Oleh karena itulah seandainya di gedung PCNU itu ada meja khusus ketua RMI, meja khusus ketua Lakpesdam, meja khusus ketua LPBI dan lain sebagainya, kita bisa sharing itu. Setuju enggak? Setuju. Iya. Dan konon tahun 2021 itu sudah diwacanakan mau dibangunkan, ya. Jadi di belakang kantor Aswaja yang sekarang jadi gudang itu kemudian direncanakan akan menjadi kantor-kantor lembaga. Nah, disitulah kemudian harapan kita bersama ini bisa terwujud gitu 2021 lah tahun depan. Ya, semoga saja. Jadi setelah membangun gedung SD Nusantara hari ini selesai, insya Allah akan merenovasi ruangan belakang gedung Aswaja itu untuk kantor-kantor lembaga. Cocok itu. Itu kalau jadi kita enak komunikasinya. Betul. Selama ini kan kita koyok jalan sendiri-sendiri. Memang harusnya sinergitas sih. Ada semua lembaga. Karena memang semuanya serba tali menali sih, Pak Ustadz. Iya kan? Betul. Seperti kemarin kita hari santri, supaya kita tidak jalan sendiri. Karena hari santri itu bisa melibatkan lembaga kesenian, apa namanya? Les Bumi kan begitu ya. Jadi RMI yang mendegani acara hari santri, nanti Les Bumi yang bidang kebudayaannya memodel, jadi yang membingkai, mendesain. Jadi kan bisa jalan bersama. Betul. Selama ini saya tidak tahu, tidak pernah komunikasi. Ya karena itu tadi kita kalau ada mejanya bareng-bareng itu ada jam kantor gitu ya. Ada jam di kantor. PCNU sih sudah ada kantor. Di jam kantor kan hari Sabtu ba'da zuhur sampai ba'da asar itu kan PCNU. Nah barangkali memang lembaga-lembaga dalam ini juga butuh untuk jam kantor, sehingga seminggu sekali kita bisa ketemu untuk sekedar sharing apa yang bisa kita sinergikan kayak. Nah ini semoga nanti dari PCNU ada instruksi kepada lembaga-lembaga untuk juga bikin jam kantor ya. Dan kalaupun belum jadi gedung di belakang, semoga di lantai 2 itu kan masih bisa untuk digunakan lah. Saya siap kalau misalkan ada meja saya di situ. Siap. Ini semoga bisa direalisasikan karena memang sinergitas itu ternyata menjadi penting ya dalam ranah menggerakkan PCNU Kota Pekalongan. Lagi-lagi bahwa jamaah dan jamaah ya itu kan kuncinya, bahwa di dalam jamaah yang sudah hidup ya, kita mendengar kalau Pekalongan itu contoh bulan Maulid tiba, maka malam 1 sampai malam 12 semua masjid musola itu masya Allah barzanji tiba ya, simtuduror semuanya ya menyampaikan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini kan jamaahnya ya. Nah jamiahnya ini yang kemudian menjadi penting. Bagaimana kemudian ranting-ranting itu mampu memberdayakan musola-musola sebagai anak ranting, sehingga semuanya orang benar-benar merasa memiliki Nahdlatul Ulama, bukan sekedar rutinitas semata, tapi juga dalam ranah menjalankan roda organisasinya. Barangkali itu yang menjadi PR bareng dari tataran ranting sampai ke atasnya, baik tataran Banom dari paling bawah sampai ke atasnya. Ini adalah satu
autokritik bareng-bareng lah. Termasuk tadi itu bahasa pengurus yang jadi urusan apa pengurus yang ngurus ini juga sebenarnya autokritik bagi saya secara pribadi ya, agar kemudian ini sebagai sebuah ini namanya pecut ya, sebagai sebuah pukulan agar jangan sampai kemudian ketika sudah dilantik dengan bersyahadat di hadapan para kiai dan tentunya konsekuensinya dari dunia dan akhirat, kita kok dilantik tapi setelah itu hanya sekedar nama, cemantel semata kiai sebagai nama tapi nggak menjalankan roda organisasinya. Ini menjadi urusan kalau seperti itu kiai. Baik, menarik sekali apa yang kita obrolkan Pak Azim. Dan masyarakat dengan adanya podcast ini sudah sedikit banyak tahu bagaimana program Lakpesdam daripada PCNU Kota Pekalongan, yakni salah satunya adalah untuk memunculkan generasi-generasi yang memang step by step muncul dari bawah, yang kemudian kaderisasi ini orangnya betul-betul NU-nya kuat betul. Ini tetapi nanti menjadi PR yang luar biasa bagi kita bersama untuk jogo Nahdlatul Ulama. Leres. Dan saya kira cukup. Terima kasih atas undangan yang kemudian kami diberikan kehormatan untuk bisa ngobrol panjang tentang Lakpesdam, sehingga mengenalkan Lakpesdam kepada warga masyarakat Pekalongan dan sekitarnya, khususnya juga warga Nahdien, agar memahami bahwa di bawah pengurus cabang Nahdlatul Ulama ada lembaga-lembaga yang jumlahnya cukup banyak begitu ya. Kalau kemudian setiap minggu sekali podcastnya Kiai Ma'rufi mengundang masing-masing lembaga, saya kira juga akan lebih mengenalkan ke warga masyarakat. Tujuan buat video ini bukan hanya menjadi edukasi buat masyarakat Kota Pekalongan, tetapi juga menjadi introspeksi. Itu satu. Kemudian juga siapa tahu ketika Lakpesdam Kabupaten mendengar video ini, kemudian Lakpesdam Batang mendengar video ini, kita bisa berbagi program. Bisa berbagi program. Nah, saya programnya ini, bisa ada komunikasi antar satu karisidenan. Sehingga terjalin komunikasi yang baik antara kabupaten dengan kota, Batang dengan kota, kemudian mungkin Pemalang dengan Kota Pekalongan. Ini bisa merekatkan hubungan silaturahim antara sesama orang-orang NU, Lakpesdam yang sama dengan program yang sama. Saya pikir begitu. Amin. Ustadz Azim, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Saya ngertos panjenengan ini orang sibuk. Sibuknya luar biasa. Dan mohon maaf ya, barangkali tadi juga dalam penyampaian kalau ada salah-salah penyebutan atau salah-salah penyampaian, mohon dimaafkan. Itu tidak adalah ketidakpemahaman atau kekurang pemahaman kami secara pribadi, dan mohonlah diberi masukan-masukan dan ke depan untuk bersama-sama bersinergi, Kiai. Terima kasih. Maaf saya tidak bisa memberi apa-apa. Ya Allah. Kayaknya cuma fit ini ya. Terima kasih ya. Meskipun segelas air putih ini menyegarkan luar biasa, Kiai. Tapi saya tidak tahu ini adalah produk yang harus apa itu jenis Pak? Produk yang harus diboikot apa enggak ini? Terserah lah. Kadang orang banyak yang mengaku bela Nabi tapi dia tidak pernah sholat. Bela Nabi tapi tidak pernah sholawat, itu kan muspro. Betul. Nah gitulah. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih. Pemirsa YouTube, demikianlah obrolan saya dengan Ketua Lakpesdam PCNU Kota Pekalongan, Bapak Ustadz Abdul Azim MPDI. Semoga apa yang diulas tadi terkait tentang program kerja dan kemudian pencapaian, dan yang paling utama pencapaian saat ini adalah tentang tercetaknya buku sejarah para kiai di Kota Pekalongan. Ini menjadi salah satu penyulut Lakpesdam dan tentunya PCNU secara keseluruhan untuk bekerja dan khidmat